Pelatihan dosen. Baik, terima kasih Pak Novan. Izin Bu Dr. Astina, Iya, Pak Kaban, iya, silakan Bu. iya. Eh, Pak Novan bisa dihubungi mentornya di WA saja, di WA bahwa Pak Novan sudah masuk ke ruang seminar. WA saja. Kalau beliaunya langsung masuk ke Zoom, nanti saya langsung masukkan ke dalam ruang Zoom. Oh iya, Ya, ya ya. baik Bu. Boleh Tapi di. Bu minta waktunya sebentar Bu, saya hubungi Ya, kembali. ya. Bu telepon juga bisa kayak. Pak Kaban, ini yang latsar ini berapa angkatan? Dua, tiga? Dua. Oh, dua. Oh, berarti nanti mau bikin klasikalnya di mana? Di tempat yang lalu itu atau ada gedung baru? Di Masih yang gedung lalu? lama, gedung Oh, lama sih. berarti di tempat itu lagi ya. Sementara kita benahi-benahi juga Bu. Iya, saya ingat dulu mengajar di sana kan di sampingnya tuh orang apa nih ada kebun tomat itu ya. Pokoknya sore-sore saya supi pipa tomat di sebelah. Jadi mereka itu numpang untuk mengolah daripada Iya. tidur. Jadi Iya, mereka betul. Itu saya sangat setuju itu. Daripada dia lahan kosong, dia dia bisa ada berguna untuk dia, berguna juga dengan kita ya, daripada cuma rumput liar yang tumbuh, baru tuh betul. orang capek mau bah semprot-semprot. Kita kan untungnya juga kita Wassalamualaikum saja sudah pulang bawa tomat. Iya, makanya saya kemarin itu ya, ada Thomas sudah sudah dihubungi Novan. Sudah Bu. Ya, kita Ya, mulai saja Pak Kabannya. mulai saja. Ya, baik. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita Bu. semua. Selamat Yang siang. saya hormati Bapak Penguji, Bapak Mahmud M. Tanjo SHMH, yang saya banggakan Novan Sopyan, yang merupakan peserta kita yang terakhir yang akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk itu, silakan Novan presentasi, waktunya 10 menit, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, yang saya hormati Ibu Coach Dr. Aspina SPD MPD dan Bapak Penguji, Bapak Mahmud M. Tanju SHMH dan juga PIC Bapak Hendro Narso. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin share screen Ibu, Bapak. Ya, silakan. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil rancangan aktualisasi saya yang saat ini berjudul yaitu optimalisasi sistem informasi pengendalian inflasi daerah atau disingkat SOLID untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah. Baik, ini adalah profil saya, Bapak Ibu. Nama lengkap saya adalah Novan Sopian, Sarjana Ilmu Politik. Untuk nomor induk pegawai saya di 1996 1123 2025 061 005. Jabatan saya saat ini sebagai analis perdagangan ahli pertama dengan golongan 3A dan unit kerja saya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong. Kemudian berikutnya, untuk profil OPD, saat ini keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Parigi Motong. Dinas Perindak sendiri mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian serta penilaian atas pelaksanaan pembangunan. Kemudian ini adalah struktur organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong. Yang pertama ada kepala dinas, kemudian ada sekretaris. Kemudian untuk subbagian yang pertama adalah perencanaan dan program, yang kedua adalah subbagian keuangan dan aset, kemudian subbagian kepegawaian dan umum. Kemudian bagian yang ada di Dinas Perindak sendiri ya, pertama adalah bidang industri agrokimia, telematika dan elektronika. Kemudian yang kedua yaitu bidang industri hasil hutan, kerajinan logam mesin dan aneka alat angkut. Yang ketiga adalah bidang kemeteorologian dan keempat adalah bidang perdagangan atau bidang saya sendiri. Kemudian lanjut latar belakang dalam isu yang sangat saat ini,
inflasi daerah saat ini dipicu oleh fluktuasi harga bahan pokok seperti telur, rica, bawang merah, bawang putih, minyak, dan juga tepung terigu. Ini berdampak pada daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, sistem informasi harga pangan saat ini masih terbatas atau parsial secara saat ini sistem informasi harga pangan itu sebenarnya sudah ada. Itu namanya SP2KP, itu diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan. Namun saat ini yang bisa mengakses hanyalah pejabat-pejabat tertentu sehingga masyarakat tidak bisa mengakses. Sehingga hal ini tidak efektif dan ini belum terintegrasi kepada sistem yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi akurat sehingga dampaknya adalah rawan panic buying saat harga naik. Dan tentu panic buying sendiri ini itu akan menyebabkan inflasi besar-besaran. Karena kenapa? Karena ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi akurat tentang harga bahan pangan, sehingga menyebabkan permintaan dari masyarakat sendiri terhadap bahan pokok tersebut menjadi naik. Sehingga menyebabkan kondisi inflasi karena tidak tersedianya bahan pokok yang mencukupi kebutuhan dari masyarakatnya. Sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah, pengendalian inflasi oleh TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah saat ini sudah dilakukan, seperti operasi pasar, namun terhambat oleh keterbatasan akses informasi secara real time. Kemudian yang berikutnya, analisis isu yang saat ini saya coba angkat yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Motong. Yang pertama, yaitu belum optimalnya layanan sistem informasi harga pangan. Kemudian yang kedua, peralihan konsumen ke platform digital. Yang ketiga, yaitu rendahnya minat pelaku usaha daerah dalam melakukan ekspor. Saya melakukan analisis isu terhadap isu yang ada saat ini dengan menggunakan metode APKL, yaitu aktual problematik kekelayakan dan kelayakan. Pertama, di sini isu belum optimalnya layanan sistem informasi harga pangan. Aktualnya itu 5, kemudian problematiknya 5, kekelayakannya 5, dan kelayakannya adalah 4. Dan di sini mendapatkan skor 19. Kemudian yang kedua, peralihan konsumen ke platform digital. Yang pertama, di aktual yaitu 5, kemudian problematik 4, di kekelayakan poinnya 4, dan kelayakan poinnya 4. Total semuanya adalah 17 poinnya. Dan yang terakhir, isu yang ketiga, yaitu rendahnya minat pelaku usaha daerah dalam melakukan ekspor. Di sini aktualnya adalah 4, problematiknya 4, kekelayakannya 4, dan kelayakannya 4. Dan total skor adalah 16. Sehingga dari ketiga isu di sini, dari hasil metode menggunakan APKL, yang tertinggi poinnya adalah di belum optimalnya layanan sistem informasi harga pangan dengan total poin atau skor sebanyak 19. Kemudian saya mengidentifikasi penyebab masalah dari isu yang ada dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama yaitu kurangnya kompetensi pegawai dalam pengelolaan data digital. Terus yang kedua, terbatasnya jumlah SDM di bidang statistik atau informasi pasar. Yang ketiga, rendahnya koordinasi antar stakeholder atau OPD, pedagang, distributor, dan masyarakat atau pemangku kepentingan yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya material, data harga pangan tidak terintegrasi antar pasar dan juga OPD. Kedua, keterlambatan input data dari petugas di lapangan. Kemudian validitas data harga sering diragukan masyarakat. Kemudian measurement atau pengukuran, laporan harga pangan sering hanya bersifat formal administratif, kurang aplikatif untuk pengambilan keputusan. Kemudian mekanisme pengumpulan data harga pangan belum standar. Terus data harga pangan tidak diperoleh secara real time sehingga sering terlambat dipublikasikan. Kemudian yang keempat, yaitu metode. Yang pertama di sini proses pencatatan harga masih manual, kemudian belum ada SOP baku terkait pengelolaan dan publikasi data harga pangan. Terus yang ketiga, koordinasi dalam tim pengendalian inflasi daerah atau disingkat TPID belum maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah mesin. Di sini pertama tidak adanya integrasi antar sistem, misalnya data dari Disperindak, Badan Pusat Statistik dan Pasar masih terpisah. Kemudian sarana prasarana IT sangat terbatas, yaitu server, jaringan, dan komputer. Terus yang ketiga, akses internet di beberapa wilayah masih sangat rendah. Dan terakhir, environment atau lingkungan. Di sini pertama, distribusi barang terganggu akibat cuaca, transportasi, dan logistik. Kemudian pengaruh gejolak harga nasional dan global. Kemudian pola konsumsi masyarakat yang cenderung panik buying saat harga naik. Dari isu yang sudah saya angkat tadi, di sini ada rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Yang pertama, yaitu penyusunan SOP standarisasi pengumpulan data harga pangan. Yang kedua, pengembangan sistem informasi pengendalian inflasi daerah atau SOLID. Kemudian yang ketiga, penguatan kapasitas SDM pengelola data harga.
Yang keempat, publikasi dan edukasi masyarakat tentang layanan informasi harga. Yang kelima, implementasi solid di lapangan. Dan terakhir adalah evaluasi. Baik, ini adalah rancangan kegiatannya. Yang pertama tadi, dalam penyusunan SOP standarisasi pengumpulan data harga pangan, tahapan kegiatannya di sini ada 4. Yang pertama, melakukan diskusi dengan mentor. Tentu outputnya adalah tahapan penyusunan SOP dapat dilaksanakan dengan baik. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan di sini adalah kompeten, akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Kontribusi terhadap kegiatan dan visi misi Pemda ini, yaitu kegiatan, mohon maaf Bu, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 5, yaitu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Kemudian tahapan yang kedua, penyusunan SOP mengumpulkan data, yaitu jenis komoditas, frekuensi, format, pelaporan, dan sumber data. Outputnya di sini adalah dokumen SOP baku tentang mekanisme pengumpulan dan pelaporan data harga pangan. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, loyal, akuntabel, dan kompeten. Kemudian tahapan yang ketiga, finalisasi SOP atau penyelesaian penyusunan SOP. Di sini outputnya adalah dokumen SOP siap untuk disosialisasikan. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, kompeten, akuntabel, kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan keempat, sosialisasi SOP kepada petugas lapangan dan OPD terkait agar digunakan secara seragam. Outputnya adalah petugas lapangan memahami standarisasi pelaporan harga dengan format yang seragam. Keterkaitan dengan mata pelatihan yang harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN, yaitu integritas dan profesionalisme, pelayanan publik prima, dan menguasai IT serta wawasan global. Kemudian keterkaitan dengan manajemen ASN, yang pertama adalah manajemen kinerja, sistem merit, dan pengembangan kompetensi. Dari kegiatan ini, untuk penguatan nilai OPD di sini adalah kegiatan penyusunan SOP dan standarisasi pengumpulan data harga pangan, menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kedua, yaitu pengembangan sistem informasi pengendalian inflasi daerah atau SOLID. Tahapannya ada 4 di sini. Yang pertama, mendesain dashboard atau publikasi harga berbasis Excel, Google Sheet, poster digital, dan di sini outputnya adalah desain awal sistem informasi atau rancangan ini. Dan keterkaitan dengan mata pelatihan, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 5, yaitu melaksanakan tata kelola pemerintah yang berkualitas. Kemudian tahapan yang kedua, di sini uji coba sistem dengan input data dari beberapa pasar tradisional sebagai pilot project, dan outputnya adalah data harga pangan dapat diinput dan ditampilkan secara digital. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yaitu akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu implementasi atau pelaksanaan uji coba, pengembangan sistem informasi pengendalian inflasi daerah atau SOLID. Di sini outputnya adalah sistem informasi pengendalian inflasi daerah atau SOLID dapat dijalankan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya di sini yaitu kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat yaitu perbaikan sistem berdasarkan evaluasi uji coba. Outputnya adalah sistem solid berfungsi dan mulai digunakan secara terbatas di beberapa daerah, di beberapa pasar, mohon maaf. Untuk keterikatannya dengan mata pelatihan yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, kompeten, dan keterkaitan dengan Smart ASN di sini digital skill dan networking, inovasi, dan pelayanan publik prima. Keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu pengembangan kompetensi ASN, manajemen talenta, serta pengelolaan kinerja dan inovasi. Dari kegiatan ini, untuk penguatan kegiatan nilai OPD-nya, yaitu menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Tabe Bapak Ibu, sebelum selanjut, Pak Kabit sudah siap masuk, Bu? Iya, dilanjutkan saja nanti Ibu Ya, lihat. baik, Bu. Yang ketiga, kegiatannya itu penguatan kapasitas SDM pengelola data harga. Tahapannya di sini ada 3. Yang pertama, pelatihan teknis bagi petugas lapangan mengenai cara input data digital. Outputnya adalah petugas mampu menggunakan aplikasi atau sistem solid ini untuk input data harga. Keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu kompeten, loyal, harmonis. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, yaitu pendampingan awal saat penggunaan solid agar lancar dan sesuai dengan prosedur. Outputnya adalah petugas dapat melakukan input data harga secara mandiri dengan benar.
Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yaitu harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Terus kegiatan yang ketiga yaitu evaluasi hasil kerja petugas melalui monitoring, kualitas, dan ketepatan data yang diinput. Output atau hasil yang diharapkan adalah laporan evaluasi kualitas dan ketepatan data harga dari petugas lapangan. Kemudian keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu akuntabel, kompeten, kolaboratif. Dari ketiga tahapan kegiatan ini, keterkaitan dengan mata pelatihannya yaitu terkaitan dengan Smart ASN. Yang pertama, kompetensi dan karakter unggul, kolaborasi dan networking, integritas dan profesionalisme. Kaitannya dengan manajemen ASN yaitu pertama pengembangan karir dan kompetensi, manajemen kinerja, serta pola karir. Dari ketiga tahapan kegiatan ini, kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, yaitu kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, yaitu mewujudkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing. Dan penguatan nilai OPD-nya dari kegiatan ini, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kegiatan yang keempat, di sini yaitu publikasi dan edukasi masyarakat tentang layanan informasi harga. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama yaitu pembuatan media publikasi, media sosial, website OPD. Kemudian outputnya adalah media publikasi tersedia atau konten media sosial seperti dan juga laman website. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pada pelayanan, adaptif, dan kompeten. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, penyebaran informasi harga secara rutin agar masyarakat mengetahui perkembangan harga pangan terkini. Outputnya atau hasil diharapkan yaitu informasi harga pangan terkini dapat diakses masyarakat setiap hari atau per minggunya. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu edukasi, belanja bijak melalui kampanye sederhana untuk mencegah panik buying saat harga naik. Outputnya adalah masyarakat memiliki pemahaman lebih baik tentang belanja rasional dan pengendalian inflasi. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu harmonis, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Dari kegiatan ini, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan Smart ASN yaitu integritas dan profesionalisme, kemudian menguasai IT dan networking serta pelayanan publik prima. Keterkaitan dengan manajemen ASN, manajemen kinerja, mengembangkan kompetensi dan peran ASN sebagai pelayan publik dan perekat bangsa. Dari kegiatan ini kontribusi terhadap visi dan misi Pemda itu berkaitan dengan pencapaian misi nomor 5 yaitu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dan kegiatan ini untuk penguatan nilai OPD-nya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kelima, yaitu implementasi solid di lapangan. Tahapannya ada 3. Yang pertama meluncurkan solid secara resmi untuk publik atau soft launching, dan outputnya solid resmi diumumkan dan mulai dijalankan. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yaitu loyal, kolaboratif, kompeten. Kemudian tahapan yang kedua, memasukkan data harga secara real-time dari pasar dan distributor. Outputnya adalah data harga bahan pokok harian muncul di dashboard solid. Dan keterkait dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, kompeten, dan juga kolaboratif. Tahapan kegiatan ketiga, mengintegrasikan sistem kanal komunikasi publik, website resmi, dan media sosial. Outputnya adalah informasi harga dapat diakses oleh masyarakat secara cepat dan juga luas. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu adaptif, harmonis, dan juga kompeten. Dari kegiatan ini, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan Smart ISN, yaitu digital skill dan profesionalisme, inovasi, serta kolaborasi. Keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu sistem merit, manajemen kinerja, dan manajemen talenta. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi misi Pemda, yaitu di misi nomor 5 melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dan kegiatan ini untuk penguatan nilai OPD-nya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan kegiatan yang keenam yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatan yang pertama di sini mengumpulkan masukan dari stakeholder, pedagang, masyarakat, dan OPD. Outputnya tersusun daftar kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dari solidnya. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, akuntabel, harmonis. Kemudian tahapan yang kedua, menganalisa efektivitas sistem, akurasi data, kecepatan update, dan keterjangkauan publiknya. Outputnya adalah laporan analisis efektivitas dari solid. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan yang pertama akuntabel, kompeten, dan juga adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga melakukan penyempurnaan fitur berdasarkan hasil evaluasi. Outputnya solid versi penyempurnaan dengan fitur yang lebih efektif.
Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan pertama adalah adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Keterkaitan kegiatan ini dengan substansi mata pelatihan Smart ASN pertama integritas, profesionalisme, dan adaptif, serta pelayanan publik prima. Keterkaitan dengan manajemen ASN pertama manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, dan sistem merit. Kegiatan ini berkontribusi penuh terhadap visi dan misi Pemda, yaitu misi nomor 5, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dan kegiatan evaluasi solid ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentunya dari aktualisasi ini ada harapan yang diharapkan oleh penulis. Yang pertama, dalam isu yaitu diharapkan ke depannya tersedia akses informasi harga yang transparan, cepat dan akurat agar masyarakat tidak dirugikan dan pemerintah dapat lebih mudah memantau serta mengendalikan harga kebutuhan pokok. Harapan aktualisasinya diharapkan dapat terwujud sistem informasi harga bahan pangan yang terintegrasi dan mudah diakses, sehingga masyarakat lebih bijak dalam berbelanja, pedagang lebih adil dalam menentukan harga, dan pemerintah lebih sigap dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan daerah. Terima kasih. Ini pemaparan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Novan atas presentasinya. eh Mentornya lagi berusaha bergabung di ruang Zoom ini. Eh Ya, sambil menunggu mentornya, kami langsung saja mempersilakan kepada Bapak penguji untuk melaksanakan tanya jawab ya berkaitan dengan rancangan yang sudah dipresentasikan. Silakan Bapak. Suaranya Pak. Baik, izin Ya, Bu. ya silakan. Yang terhormat Bu Dr. Aspina SPD MPD, Iya, yang makasih. saya hormati Pak Yaminta Hanoho selaku mentor, Pak Hendro, yang saya banggakan Pak Novan Sofian, SIP. Terima kasih mendengarkan pemaparan saudara tadi yang begitu lancar, berapi-api, semangat, tidak sesuai dengan kondisi siang yang semestinya loyo, tapi Bapak semangat. Itulah PNS kita. Kemudian saya lihat judulnya ini optimalisasi sistem informasi pengendalian inflasi daerah atau solid untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah. Jadi kalau sepintas saya baca begini, saya langsung perbanyak. Ini bukan tulisan Latsar ini. Ini sudah level anu nih. Sudah PIM ini. Karena sudah masalah daerah ini luar biasa nih. Lonjakannya melihat isu dan menyampaikan solusi. Tapi intinya saya lihat di sini adalah pergerakan dari yang sifatnya konvensional tadi, manual, ke arah digital ya. Jadi sudah terpenuhi dia punya sasaran. Jadi sekali lagi saya cuma berharap nanti melihat hasilnya bulan ke depan. Karena soal inflasi ini di Pemda kita setiap hari Senin kan ada evaluasi yang dipimpin langsung oleh Mendagri itu, menghadirkan beberapa dinas OPD yang terkait. Mungkin saya ingin tanya, data itu termasuk dari OPD Bapak ya? Data yang Ya Pak, dibahas. betul Pak. Berarti kemarin data-data itu sifatnya masih seperti tadi, permasalahan yang saudara angkat ini ya. Iya Pak. Mudah-mudahan ke depan nanti sudah beralih ke yang digital itu. Nah, itu yang Iya, kita betul lihat. Pak. Ya, saya kira cukup untuk saya memahami tulisan aktualisasi saudara ini. Saya kembali ke Bu Dokter. Izin Bu, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak penguji. Jadi tidak ada masalah untuk rancangannya ya. Jadi tidak ada penambahan kegiatan ataupun tahapannya. Jadi silakan langsung nanti bisa mengaktualisasikan rancangannya ya Pak Novan ya. Mungkin ini mentornya agak kesulitan mungkin untuk bergabung karena belum bisa gabung sampai saat ini. Tetapi nanti penguatannya bisa nanti langsung bisa nanti by phone ya langsung ke penguji ya. Oh Nanti iya, bisa baik. langsung seperti itu ya untuk kita dengarkan bersama penguatan dari Pak Mentor. Baik, Bapak penguji, akhirnya kita sampai juga di penghujung kegiatan kita seminar di siang hari ini dan seluruh peserta, 11 orang peserta telah mempresentasikan dengan baik rancangan aktualisasinya. Insya Allah kita bisa
ketemu lagi dalam waktu 1 bulan ya di apa di BKPSDM Parimo. Saya sudah lama tidak ke sana, jadi saya juga rindu pengen ke Parigi lagi, khususnya nanti mau bikin makan durian. Iya, Jalan. makan durian di sepanjang jalur 2 itu saya suka sekali tuh mampir di Ya. situ, makan durian di situ. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak penguji atas waktunya ya sudah menguji teman-teman Latsar ini dan akhirnya kita tutup bersama rangkaian seminar aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara untuk angkatan 14 Kabupaten Parigi Mautong dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih wabarakatuh. juga Pak Endro atas Siap, siap fasilitasinya. waktunya, siap. Ya, Boleh Terima bersiap. kasih eh, Bapak, ya Ibu. baik, Dan, ya baik Pak Kaban, kita bisa leave room Zoom ini. Ya, baik. Terima kasih siap. semuanya. Apa Terima kasih Ibu. kabar? Terima kasih Ya, Pak Kaban. makasih. Punya Terima apa kasih Pak kabar? Hendro. Ya. Siap, siap. Izin Pak Kabar menanyakan kalau penilaian untuk peserta sudah ada diterima. Siap. Terima Ada, kasih ada. banyak. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Arif sudah membantu. Pak Kadek masih jalan terus, Pak. Masih. Aman, Pak. Sudah langsung Oke. penilaian. Selamat. Oke. Silakan Pak, nanti dikirim ke PDF ke saya bisa, Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Kaban. Silakan melanjutkan aktivitas. Ya. Tinggal ditunggu Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tadi, Pak, warahmatullahi dalam wabarakatuh. bentuk link Pak. Pak Novan silakan.